Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat alkemi, kita berjumpa kembali dalam video presentasi kimia dan ini adalah video terakhir dari seri video yang membahas tentang asam dan basa. Dalam video ini kita akan membahas tentang kekuatan asam dan basa. Sahabat alkemi, kekuatan asam dan basa itu ditentukan oleh konsentrasi ion H+ dan OH- di dalam larutan. Jika konsentrasi H+ lebih besar dari OH-, itu berarti larutan itu bersifat asam dan mempunyai pH di bawah 7. Jika konsentrasi H+ sama dengan OH-, maka larutan itu bersifat netral, tidak asam dan tidak basa, dan memiliki pH sama dengan 7. Terakhir, jika konsentrasi H+ kurang dari konsentrasi OH- atau konsentrasi OH-nya lebih banyak, maka larutan itu bersifat basa dan memiliki pH di atas 7. Kita akan membahas kekuatan larutan asam terlebih dahulu. Untuk asam kuat, konsentrasi H+ itu dipengaruhi oleh valensi asamnya. Ini sudah kita bahas dalam video sebelumnya, bahwa konsentrasi H+ pada asam kuat itu sama dengan N dikali M asam, dengan N adalah valensi asamnya. Kemudian pH-nya adalah main log konsentrasi H+. Misalnya, untuk HCl dengan H2SO4. Ini sama-sama asam kuat. Nah, jika HCl dengan H2SO4 itu mempunyai konsentrasi yang sama, maka larutan H2SO4 itu akan menghasilkan ion H+ yang lebih banyak. Karena valensi H2SO4 2, sementara valensi HCl hanya 1. Nah, semakin banyak ion H+, maka larutan semakin asam. Larutan semakin asam itu pH-nya semakin rendah. Sehingga, jika kita bandingkan pH HCl dengan H2SO4 pada konsentrasi yang sama, pH H2SO4 itu lebih rendah daripada pH HCl. Atau dalam kata lain, H2SO4 itu lebih asam daripada HCl pada konsentrasi yang sama. Nah, bagaimana jika asam kuat dibandingkan dengan asam lemah? Pada konsentrasi yang sama, asam kuat itu lebih asam daripada asam lemah. Karena asam lemah hanya terionisasi sebagian. Sehingga pH asam kuat akan lebih rendah daripada pH asam lemah. Nah, kalau dibandingkan sesama asam lemah, konsentrasi H+ pada asam lemah itu dipengaruhi oleh harga Ka. Nah, ini persamaan menentukan konsentrasi H+ untuk asam lemah sama dengan akar Ka dikali M asam. Di mana H+ itu sebanding atau berbanding lurus dengan harga Ka. Berarti, untuk Ka yang lebih besar, maka konsentrasi H+-nya akan lebih banyak. Sehingga lebih asam. Nah, ini, semakin besar harga Ka, maka semakin banyak ion H+ yang dihasilkan, atau semakin kuat asam tersebut, yang artinya pH-nya semakin rendah. Contohnya ini, asam fluorida HF itu Ka-nya 6,5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian ada asam hipobromid HOBr, itu Ka-nya 2,1 kali 10 pangkat min 9. Nah, KaHF itu lebih besar daripada KaHOBr. Perhatikan, ini 10 pangkat min 4 punyanya HF, ini 10 pangkat min 9 punyanya HOBr. Maka, pada konsentrasi yang sama, larutan HF itu lebih asam dari larutan HOBr. Artinya, pH larutan HF akan lebih rendah dari pH larutan HOBr pada konsentrasi yang sama. Nah, demikian. Bagaimana dengan larutan basa? Untuk basa kuat, konsentrasi OH- itu dipengaruhi oleh valensi basanya. Nah, ini OH- sama dengan N dikali M basa. Kemudian POH adalah min log OH-, pH-nya adalah 14 dikurang POH.
Contoh, untuk KOH dengan CaOH2, pada konsentrasi yang sama, maka CaOH2 itu akan menghasilkan ion OH- yang lebih banyak atau lebih basa. Karena valensi CaOH2 ada 2, sementara valensi KOH hanya 1. Nah, karena lebih basa, maka pH CaOH2 itu lebih tinggi. Ingat, semakin basa atau semakin banyak ion OH-, maka pH-nya semakin tinggi. Nah, untuk basa lemah, pH basa lemah itu lebih rendah dari pH basa kuat. Karena semakin basa, pH larutan itu semakin tinggi. Ingat, pH basa itu di atas 7. Semakin basa, pH-nya semakin tinggi. Nah, konsentrasi OH pada basa lemah itu dipengaruhi oleh harga Kb. Ini persamaannya, untuk basa lemah konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali M basa. Semakin besar Kb, maka semakin banyak ion OH-, atau larutan itu semakin basa. Sekali lagi, semakin basa itu pH-nya semakin tinggi. Misalnya, untuk larutan NH3 itu Kb-nya 1,8 kali 10⁻⁵. Kemudian larutan dimetilamina itu Kb-nya 9,6 kali 10⁻⁴. Nah, ini lebih tinggi Kb-nya dibandingkan NH3. Maka, pada konsentrasi yang sama, larutan dimetilamina itu lebih basa dari larutan NH3. Karena Kb-nya lebih besar. Karena lebih basa, maka pH larutan dimetilamina itu lebih tinggi dari pH larutan NH3. Sebagai latihan, misalkan kita mempunyai beberapa larutan seperti ini. Ada larutan asam sianida, ada larutan asam nitrat, ada larutan asam cuka, ada natrium hidroksida, asam sulfat, kalsium hidroksida, dan amonium hidroksida. Kemudian kita ingin mengurutkan larutan itu dari pH paling tinggi. Maka kita harus mengidentifikasi mana asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Nah, asam kuatnya adalah asam nitrat dan asam sulfat. Kemudian asam lemahnya adalah asam sianida dan asam asetat. Lalu basa kuatnya adalah natrium hidroksida dan kalsium hidroksida. Dan basa lemahnya adalah amonium hidroksida. Nah, kemudian kita identifikasi asam kuatnya itu H2SO4 mempunyai valensi 2. HNO3 mempunyai valensi 1. Jika mempunyai konsentrasi yang sama, maka H2SO4 akan menghasilkan jumlah H+ yang lebih besar. Artinya H2SO4 lebih asam. Lebih asam berarti pH-nya lebih rendah dari HNO3. Kemudian untuk asam lemah, kita bandingkan Ka-nya. KaHCN 1,8 kali 10⁻⁸. KaCH3COH itu 1,6 kali 10⁻⁵. Nah, KaCH3COOH itu lebih besar, berarti dia lebih asam. Lebih asam, pH-nya lebih rendah daripada HCN. Kemudian untuk basa kuat, pH-nya tinggi. Nah, kita bandingkan mana yang lebih tinggi antara NaOH dengan CaOH2. Karena NaOH valensinya 1, kemudian CaOH2 valensinya 2, maka OH- yang dihasilkan oleh CaOH2 itu lebih besar, berarti lebih basa. Nah, karena lebih basa, pH-nya lebih tinggi. Ingat ya, sekali lagi, pH asam itu rendah, di bawah 7. pH basa itu tinggi, di atas 7. Makin basa, berarti pH-nya makin tinggi. Nah, kemudian basa lemahnya hanya 1, yaitu NH4OH. Maka, urutan larutan dari pH paling tinggi, berarti basa paling kuat dan valensinya yang lebih banyak. Yaitu, ini paling tinggi, CaOH2, kemudian disusul oleh Na
NaOH. Kemudian disusul oleh yang masih basa, bersifat basa adalah NH4OH. Kemudian untuk HCN dan CH3COH ini, CH3COH lebih asam, berarti HCN pH-nya lebih tinggi daripada CH3COOH. Dan HNO3 dengan H2SO4, H2SO4 itu lebih asam, maka pH-nya lebih rendah. Sehingga disimpulkan, seperti inilah urutannya jika diurutkan dari pH tertinggi. Yang paling tinggi pH-nya adalah CaOH2, ini valensinya 2 dan basa kuat. Kemudian ini NaOH, valensinya 1, basa kuat. Ini adalah basa lemah. Ini asam lemah, tetapi Ka-nya lebih kecil, sehingga dia bersifat asam, tapi lebih basa dibandingkan CH3COOH. Kemudian ini asam kuat bervalensi 1, ini asam kuat bervalensi 2. Maka yang paling tinggi adalah CaOH2 pH-nya, dan yang paling rendah H2SO4. Demikian sahabat-sahabat alkemi, mudah-mudahan bisa Anda pahami bagaimana mengurutkan kekuatan asam jika diketahui asam dan basanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.